Nenek Si tersenyum lebar saat dia dengan penuh semangat menarik Qin Mu masuk ke dalam desa. Jangan terus menatap keluar sana. Datanglah ke sini. Cepat. Hari ini adalah hari besarmu. Kepala desa, MA tua, semuanya, keluar sekarang. Api unggun besar menerangi desa. Kepala desa, yang sekali lagi dibawa dengan tandu, bertanya dengan serius, ya apakah keempat roh itu sudah ditemukan? Mereka semua sudah ditemukan. MA tua, yang hanya memiliki satu lengan, menyeret seekor ular hijau giok raksasa sepanjang puluhan meter. Ular itu berbau darah, tetapi masih hidup. Meskipun demikian, ular itu tidak bisa bergerak karena MA tua menggenggamnya dengan satu tangan yang kuat. Sementara itu, Mute, si pandai besi, datang membawa seekor burung besar yang sedikit lebih besar dari dirinya sendiri. Sayap dan kaki burung itu terikat, dan setiap kali burung itu berusaha melawan, percikan api memancar dari bulu-bulunya. Suara berderak yang timbul akibat perjuangannya terdengar sangat menakutkan. Blaine kemudian mengeluarkan kura-kura raksasa yang jauh lebih besar dari meja. Tuhan tahu sudah berapa lama kura-kura ini hidup, karena cangkangnya kini telah berubah menjadi emas seiring berjalannya waktu. Keempat anggota tubuh kura-kura itu tersembunyi di dalam cangkangnya. Dari waktu ke waktu, sebuah cakar akan perlahan muncul, dan saat itu terjadi, Qin Mu melihat uap muncul dari bawahnya. Uap tersebut tampaknya cukup kuat untuk mengangkat kura-kura emas itu dan membantunya melarikan diri. Satu-satunya alasan kura-kura itu tidak bisa bergerak adalah karena Blaine menancapkan kail di hidungnya. Naga hijau, harimau putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam. Meskipun kita belum bisa menemukan darah dari keempat roh ini, kita masih bisa menyempurnakannya dengan menggunakan naga hijau, harimau tulang besi, burung petir, dan kura-kura emas sebagai pengganti. Mereka sudah cukup untuk tujuan ini. Kepala desa memberi anggukan kepada tukang daging desa. Tukang daging itu menyeringai dan maju dengan gerakan yang kuat, menggunakan kedua tangannya. Tubuh bagian bawahnya telah hilang, hanya tersisa tubuh bagian atas, sementara seluruh bagian bawah tubuhnya dipotong dengan bersih. 4 tong telah disiapkan di depan ular naga hijau, harimau tulang besi, burung petir, dan kura-kura emas. Dengan sekali gerakan, tukang daging mengiris tubuh masing-masing hewan itu dan mengeluarkan darah mereka. Tak lama kemudian, darah segar keempat binatang itu mulai mengering. Apoteker, dipanggil kepala desa. Seorang pria tua, yang wajahnya tampak rusak parah, melangkah maju. Wajahnya seolah telah disayat-sayat, dengan hidung, kulit, dan setengah bibirnya hilang. Meskipun penampilannya sangat mengerikan, Qin Mu merasa bahwa kakek apoteker adalah orang yang paling baik hati di desa. Apoteker itu kemudian mengeluarkan 4 daun merah yang tampak aneh. Pada tiap daun terdapat telur serangga putih salju. Apoteker melepaskan daun-daun tersebut ke dalam masing-masing tong. Tak lama kemudian, larva-larva kecil mulai menetas, merayap ke daun-daun itu dan meminum darah yang ada. Semakin banyak darah yang diminum oleh larva-larva tersebut, semakin besar ukuran mereka. Darah dalam keempat tong itu menghilang dengan cepat, meninggalkan cacing-cacing besar dan gemuk di dalamnya. Apoteker kemudian menaburkan sejumlah kristal putih yang mirip garam ke dalam setiap tong. Qin Mu memperhatikan dengan kagum saat cacing-cacing itu mulai menyusut dengan cepat. Pemandangan tersebut membuatnya takjub. Tak lama kemudian, apoteker mengambil keempat cacing itu. Setiap cacing kini hanya sebesar telapak tangan orang dewasa. Dia meletakkan mereka di 4 cangkir porselen putih dan dengan hati-hati meremas salah satu cacing. Suara mencicit keras terdengar saat darah kuning jernih mengalir keluar dari mulut cacing tersebut, memenuhi cangkir. Dengan cara yang sama, apoteker meremas 3 cacing lainnya, memeras darah dari perut mereka ke dalam cangkir-cangkir yang tersisa. Setelah itu, dia menempatkan keempat cangkir tersebut di depan Qin Mu, sambil menggelengkan kepala. Hanya sebanyak ini darah roh yang bisa disempurnakan. Lagi pula, mereka bukanlah binatang roh sejati. MUR, di dalam tubuh manusia terdapat 7 lemari harta karun besar, embrio roh, 5 elemen, 6 arah, 7 bintang, makhluk surgawi, kehidupan dan kematian, serta jembatan ilahi. Ketujuh lemari harta karun besar ini pada dasarnya disegel, seperti harta karun tersembunyi yang terkunci. Itulah sebabnya mereka disebut sebagai 7 harta karun ilahi yang agung. 7 harta karun ilahi besar umumnya disegel, dan seorang pejuang harus membuka segel itu dengan kekuatannya sendiri. Jika kepala desa, suaranya penuh wibawa, aura yang dipancarkannya terasa mengintimidasi seiring cahaya api unggun yang berkelip di wajahnya. Tembok adalah penghalang bagi seorang pejuang yang berusaha membangkitkan harta karun ilahi mereka. Setiap harta karun memiliki temboknya sendiri. Tembok embrio roh, tembok 5 elemen, tembok 6 arah, tembok 7 bintang, tembok makhluk surgawi, tembok kehidupan dan kematian, serta tembok jembatan ilahi. Proses untuk menembus 7 tembok ini disebut wall break. Kakek MA dengan lembut membelai kepala Qin Mu dengan tangan yang masih tersisa, tersenyum dengan penuh kasih. Tidak mungkin seseorang dapat berkultivasi jika tembok itu tidak bisa dirobohkan. Beberapa orang diberkahi oleh surga.
Ketika orang seperti itu lahir, tembok embrio roh mereka sudah rusak, secara alami membuka segel harta karun ilahi embrio roh mereka. Konstitusi semacam ini disebut tubuh roh, yang diberkahi surga sebagai bibit yang sempurna untuk kultivasi. Orang dengan tubuh roh memiliki bakat yang jauh lebih unggul daripada orang biasa, memungkinkan mereka untuk berkultivasi 2 kali lebih cepat. Ada 4 elemen dalam embrio roh, yang berarti ada 4 jenis tubuh roh. Tubuh roh naga hijau, tubuh roh harimau putih, tubuh roh burung vermilion, dan tubuh roh kura-kura hitam. Darah dari keempat roh ini diperlukan untuk mengetahui apakah seseorang memiliki tubuh roh. Jika Anda memiliki tubuh roh naga hijau, Anda akan membangkitkan ki naga hijau setelah meminum darah roh naga hijau, seperti yang terjadi pada MA tua, Jikata apoteker. MA tua membuka kancing bajunya dan melepasnya, berdiri telanjang dada di depan Qin Mu. Dia membelakangi Qin Mu sebelum mengeluarkan teriakan dalam. Qin Mu segera menyaksikan ki hijau muncul dari punggung MA tua. Dari tulang ekornya hingga ke belakang kepalanya, ki hijau perlahan membentuk naga hijau. Sisik, jenggot, dan rambut naga itu mulai terbentuk, dan cakar naga merentang satu-satunya lengan MA tua, sementara 2 cakar naga lainnya melingkari kakinya. Ini adalah tubuh roh naga hijau. MA tua kemudian mengenakan kembali bajunya. Wanita tua Si memiliki tubuh roh harimau putih. Nenek Si memutar matanya dan berkata, "Ya, aku tidak akan melepas pakaianku hanya untuk kalian, para anjing tua. Aku akan menunjukkan kepada Qin Mu dengan membentuk kiku saja." Tubuh nenek Si sedikit bergetar, dan sosok harimau putih samar-samar muncul di belakangnya, raungan binatang terdengar dari dalam dirinya. Setiap orang di desa ini memiliki tubuh roh mereka sendiri. Dulu, kami adalah orang-orang yang mulia. Sekarang, kami semua hanya sekelompok orang tua penyandang cacat. Nenek Si tersenyum. Kami tidak memiliki apa-apa lagi untuk diberikan kepada kalian. 4 cangkir darah dari 4 roh ini adalah kunci untuk membangkitkan tubuh roh. Seperti halnya tubuh roh naga hijau, jika kamu memiliki tubuh roh harimau putih, meminum darah roh harimau putih akan membangkitkan ki harimau putih dalam embrio rohmu. Jika kamu memiliki tubuh roh burung vermilion, darah roh burung vermilion akan membangkitkan ki burung vermilion dalam tubuhmu. Hal yang sama berlaku untuk tubuh roh kura-kura hitam. Sekarang, minumlah. Kepala desa, nenek Si, dan semua orang memandang Qin Mu dengan ekspresi penuh harap. Jantung Qin Mu berdebar kencang. Meskipun dia telah meminum berbagai ramuan aneh selama pelatihan dengan apoteker, ini adalah pengalaman yang sangat berbeda. Qin Mu mengangkat salah satu cangkir porselen. Karena cangkir itu berisi darah roh burung vermilion, cairan tersebut terasa sangat panas, seperti melepuh di mulutnya. Ia meminumnya dalam satu tegukan, merasakan sensasi terbakar yang menyebar dari tenggorokannya hingga ke seluruh tubuh dan tulangnya. Rasanya seperti api yang mengamuk dalam tubuhnya, begitu panas sehingga darahnya terasa seperti mendidih. Setelah beberapa saat, sensasi terbakar itu perlahan menghilang. Bisu, apakah dia memiliki tubuh roh burung vermilion? Kepala desa bertanya. Bisu, si pandai besi, menggelengkan kepalanya. Minum yang berikutnya, Qin Mu, Jikata kepala desa. Qin Mu mengambil cangkir porselen kedua, yang berisi darah roh harimau putih. Rasanya seperti meneguk cairan yang penuh dengan terak besi cair, pahit dan menyengat. Sensasi yang sama seperti sebelumnya menyebar ke seluruh tubuhnya, tetapi dengan cepat hilang. Dia tidak memiliki tubuh roh harimau putih, nenek Si menggelengkan kepala dengan sedikit kekecewaan. Qin Mu, cangkir ketiga, Jikata kepala desa dengan serius. Qin Mu meminum cangkir ketiga, yang berisi darah roh naga hijau yang telah dipurnikan. Rasanya seperti darah yang membengkak di dalam otot-ototnya, meremas organ-organnya dengan rasa tidak nyaman. Namun, sensasi ini segera hilang. MA tua menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kecewa. Dia tidak memiliki tubuh roh naga hijau. Kalau begitu, dia pasti memiliki tubuh roh kura-kura hitam, Jikata apoteker, tersenyum jahat, senyum yang jarang terlihat darinya. Qin Mu meminum cangkir terakhir, yang berisi darah roh kura-kura hitam. Tubuhnya terasa ringan seperti bulu, seolah tenggelam dalam air sungai. Namun, seperti sebelumnya, perasaan itu dengan cepat menghilang. Dia tidak memiliki tubuh roh kura-kura hitam. Apoteker menggelengkan kepalanya. Desa lansia penyandang cacat yang sedang mengelilingi api unggun menjadi sunyi. Akhirnya, Butcher berkata, jika itu masalahnya, berarti dia hanyalah manusia biasa. Nenek Si tiba-tiba mulai menangis, berjuang untuk berbicara. Kita semua sudah tua dan cacat. Qin Mu tidak akan bisa bertahan hidup jika kita mati. Ini sangat berbahaya di sini. Dia bahkan tidak akan bertahan sehari pun. Qin Mu meraih tangan nenek Si dan berkata dengan lembut, jangan menangis, nenek. Kalian semua adalah orang baik. Tidak ada yang akan mati. Orang baik? Hah, EMA tua tertawa getir. Kami dipaksa mundur ke reruntuhan besar,
bertahan hidup di depan pintu kematian. Reruntuhan besar terlalu berbahaya. Jadi, sulit bagi MUR untuk bertahan hidup tanpa kami. Kita harus mengirimnya keluar dari reruntuhan besar, di tempat yang lebih aman. Kita akan ditemukan dan dibunuh jika mengirimnya keluar. Karena dia terkait dengan kita, dia juga akan mati, kata Butcher dengan dingin. Desa lansia penyandang cacat kembali terdiam. Tiba-tiba, kepala desa berkata, "Ih, bagus." Nenek si bingung, bertanya, apa yang bagus dari ini?" Kepala desa tersenyum lebar. "Saya mengacu pada konstitusinya." "Itu bagus, tidak, itu adalah bibit yang luar biasa." Tukang daging, apoteker, dan penduduk desa lainnya menatap kepala desa dengan kosong, tidak memahami maksudnya. Kepala desa tersenyum dan menjelaskan, dugaan saya, MUR memiliki konstitusi yang berbeda, yang menggabungkan kekuatan dari 4 konstitusi besar, tubuh penguasa." "Tubuh penguasa?" Nenek si dan yang lainnya menatap dengan skeptis. Mereka semua berpengalaman dan berpengetahuan luas, namun mereka belum pernah mendengar tentang tubuh penguasa. "Ya, tubuh penguasa." Kepala desa tersenyum lebar. "Sulit bagi darah roh biasa untuk membangkitkan tubuh penguasa. Darah dari 4 binatang roh besar harus dikumpulkan agar tubuh penguasa bisa muncul. Sayangnya, tidak ada lagi 4 binatang roh besar yang tersisa di reruntuhan besar, namun seharusnya tidak terlalu sulit untuk menemukan keturunan mereka. Teruslah menangkap binatang buas dan memurnikan darah mereka. Setelah Qin Mu meminum cukup darah roh, tubuh penguasanya akan terbangun dengan sendirinya." Semua orang di desa mempercayai kepala desa, sehingga mereka merasa senang mendengar penjelasannya. "Besok aku akan pergi bersama si pincang untuk menangkap harimau. Beristirahatlah lebih awal, MUR. Kamu masih harus minum lebih banyak darah roh besok." Setelah pertemuan selesai, Apotecari dan Mute membawa kepala desa kembali ke kamarnya. Setelah Mute pergi, Apotecari tetap berada di ruangan dan dengan lembut berkata, tubuh penguasa itu tidak ada." Kepala desa mengangguk pelan. "Saya mengatakan itu tanpa berpikir. Namun, jika saya tidak mengatakan apa-apa, akan sulit bagi orang lain untuk bertahan hidup." Apotecari terdiam. Semua orang di desa lansia penyandang cacat memiliki sejarah mereka masing-masing, namun mereka semua terpaksa pindah ke reruntuhan besar, berjuang untuk bertahan hidup. Kesedihan yang mereka rasakan begitu berat. Qin Mu, sebagian besar, adalah alasan mengapa mereka masih bisa bertahan sampai sekarang. Anak kecil yang sehat ini telah menghapuskan kesedihan yang ada di hati mereka semua. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai memandang Qin Mu sebagai bagian dari keluarga mereka yang paling berharga. Dialah yang menyatukan hati mereka yang rapuh di desa lansia penyandang cacat. Jika para penduduk desa tahu bahwa Qin Mu hanya memiliki tubuh biasa dan tidak akan bisa bertahan hidup di reruntuhan besar sendirian, mungkin mereka akan kehilangan kendali dan melakukan hal-hal yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Apotecari tidak menunjukkan ekspresi. Kita tidak bisa menyembunyikan kebenaran dari mereka selamanya. Suatu hari, kita semua akan mati karena usia, dan meninggalkan Qin Mu. Itulah sebabnya kami tidak akan pernah memberitahunya bahwa tubuh penguasa itu tidak ada. Rahasiakan itu darinya, selamanya, kata kepala desa dengan tegas. Biarkan dia percaya bahwa dia adalah satu-satunya pemilik tubuh penguasa. Apotecari terdiam, menatap wajah kepala desa. Di bawah cahaya redup lampu minyak, wajah kepala desa tampak hampir menakutkan saat dia tersenyum. "Saya ingin melihat apakah orang biasa yang memiliki iman tak tergoyahkan bisa mencapai sesuatu yang bahkan kita, orang-orang dengan tubuh roh, tak bisa capai." Apotecari menatapnya kosong. "Tubuh manusia menjadi tubuh penguasa?" Kepala desa mengangguk dalam-dalam. "Selama ada keyakinan, tubuh manusia akan menjadi tubuh penguasa,